Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan Bapak Diki Muhammad Saidir, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai film Arthropoda Part 1. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Dinar Friska Tamara NPM 192154058, Sarah Nur Kamila NPM 192154004, dan Felin Indah Saftika NPM 192154057. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian film Arthropoda. Arthropoda sendiri berasal dari kata arthron, yang memiliki arti luas, buku atau segmen, dan pous atau podos yang memiliki arti kaki, dan jika diartikan yaitu kaki yang berluas-luas atau kaki yang bersegmen, atau dikenal juga dengan hewan yang berluas atau hewan bersegmen. Next. Untuk karakteristik film Arthropoda sendiri yaitu tubuhnya berluas atau berbuku-buku atau bersegmen, ukurannya sekitar 0,1 mm sampai 4 meter, habitatnya di air laut, air tawar, dan daratan. Film Arthropoda sendiri termasuk hewan yang sangat aktif dan energik, memiliki tubuh yang triloblastik, dan kebanyakan dari film Arthropoda sendiri yaitu hewan herbivora dan sistem pencernaannya lengkap. Sistem peredaran darahnya terbuka dan berkembang biak dengan cara aseksual, yaitu dengan cara parthenogenesis dan paidogenesis, dan dengan cara seksual yaitu melalui perkawinan atau kopulasi. Next. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai film Arthropoda Part 1 yang membahas 4 subfilum. Yang pertama, subfilum Trilobitomorpha, subfilum Selicerata, subfilum Myriapoda, dan subfilum Crustacea. Yang pertama yaitu subfilum Trilobitomorpha. Merupakan subfilum Arthropoda yang paling awal atau primitif, dan saat ini sudah punah. Tersebar luas pada saat periode Kambrian dan Ordovian, sekitar 500 juta tahun yang lalu. Dan subfilum Trilobitomorpha ini sangat sedikit diketahui, karena hanya ditemukan dalam bentuk fosil. Next. Adapun beberapa karakteristik dari subfilum Trilobitomorpha. Yang pertama yaitu memiliki eksoskeleton yang keras. Kisaran ukurannya yaitu 2-67 cm, terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala atau cephalon, dada, perut atau toraks, dan ekor atau pygidium. Alat gerak dan struktur tubuhnya menunjukkan bahwa kebanyakan Trilobitomorpha ini hidup di dasar laut. Dan subfilum Trilobitomorpha ini tidak memiliki mandibula yang besar, sehingga diprediksi bahwa subfilum Trilobitomorpha ini memakan organisme yang lunak, contohnya seperti rumput laut, dan bukan merupakan predator. Next. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai subfilum Selicerata dan subfilum Myriapoda akan dijelaskan oleh Sarah. Kepada Sarah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Nur Kamila, NPM 192154004
Di sini saya akan menjelaskan tentang subfilum Selicerata dan subfilum Myriapoda. Subfilum Selicerata adalah subfilum dari anggota hewan yang tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Arthropoda. Mempunyai karakteristik yang pertama memiliki 6 pasang pelengkap cephalothoracis yang mencakup sepasang selisera atau bagian mulut, sepasang pedipalp, dan 4 pasang kaki berjalan. Kedua, tidak memiliki antena. 3. Tubuh terdiri dari 2 tag mata yaitu cephalothorax atau prosoma dan perut atau opistoma. Kemudian kebanyakan Selicerata menghisap makanan cair dari mangsanya. Selicerata terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Merostomata, kelas Pycnogonida atau laba-laba laut, dan kelas Arachnida. Kelas Merostomata berisi Eurypterids yang sekarang semuanya telah punah, dan Siphosaurids atau kepiting tapal kuda yang sering disebut fosil hidup. Kelas Merostomata memiliki 2 subkelas, yaitu subkelas Eurypterida dan subkelas Siphosaurida atau kepiting tapal kuda. Kelas Eurypterida Subkelas Eurypterids atau kalajengking air raksa adalah yang terbesar dari semua fosil arthropoda. Beberapa mencapai panjang 3 meter. Eurypterids adalah predator dominan pada masanya dan beberapa memiliki pelengkap anterior yang dimodifikasi menjadi cakar besar yang dapat menghancurkan. Kepala mereka memiliki 6 segmen yang menyatu dan memiliki mata sederhana dan majmuk, serta selisera dan pedipalps, memiliki 4 pasang kaki berjalan, dan perut mereka memiliki 12 segmen dan spikel-like tailstone. Subkelas Siphosaurida atau kepiting tapal kuda. Hanya 3 spesies yang bertahan sampai saat ini, yaitu Limulus yang hidup di perairan dangkal di sepanjang pantai Atlantik Amerika Utara, kemudian Carcinoscorpius di sepanjang pantai selatan Jepang, dan Tachyplus di Hindia Timur dan di sepanjang pantai Asia Selatan. Mereka biasanya hidup di perairan dangkal. Kemudian karakteristik subkelas Siphosaurida memiliki karapas berbentuk tapal kuda, pelindung punggung keras yang tidak berluas-luas, perut lebar yang memiliki telson panjang atau tailpiece. Cephalothorax, mereka memiliki sepasang selisera, sepasang pedipalps, dan 4 pasang kaki berjalan. Perut mereka memiliki 6 pasang pelengkap lebar dan tipis yang menyatu di garis median. Pada 5 pelengkap perut, insang buku terjadi di bawah operkula insang. Ada 2 mata lateral yang belum sempurna dan 2 mata sederhana pada karapas. Kepiting tapal kuda berenang melalui pelat perutnya dan bisa berjalan dengan kakinya. Ia memakan cacing dan moluska kecil. Kemudian reproduksi subkelas Siphosaurida. Selama musim kawin, ribuan kepiting tapal kuda datang ke pantai saat air pasang untuk kawin. Amerika Limulus kawin dan bertelur selama pasang tinggi, bulan purnama, bulan baru di musim semi, dan musim panas. Seekor betina bersembunyi di dalam pasir tempat bertelur, dengan 1 atau lebih jantan yang lebih kecil mengikuti untuk menambahkan sperma ke sarang sebelum betina menutupinya dengan pasir. Telur dihangatkan oleh matahari dan terlindung dari gelombang sampai larva muda menetas dan kembali ke laut terbawa air pasang lainnya. Larva tersegmentasi dan sering disebut larva trilobita karena menyerupai trilobita. Kemudian kelas Pycnogonida atau laba-laba laut memiliki karakteristik
Sekitar 1.000 spesies laba-laba laut menempati habitat laut mulai dari perairan pantai dangkal hingga cekungan laut dalam. Memiliki tubuh yang kecil dan kurus dan biasanya 4 pasang kaki yang panjang dan kurus. Kepalanya kecil atau cephalon, memiliki tonjolan yang menonjol dengan 2 pasang mata sederhana. Mulut berada di ujung belalai panjang yang menghisap cairan dari cnidaria dan hewan bertubuh lunak. Ciri unik di antara arthropoda yaitu segmen digandakan dalam beberapa kelompok, sehingga mereka memiliki 5 atau 6 pasang kaki, bukan 4 pasang yang biasanya merupakan ciri selicerat. Jantan dari banyak spesies memiliki sepasang kaki tambahan atau ovigers, tempat mereka membawa telur yang sedang berkembang, dan oviger sering tidak ada pada betina. Banyak spesies juga dilengkapi dengan selicera dan palps. Kemudian, sistem peredaran darahnya terbatas pada jantung punggung sederhana. Sistem ekresi dan pernapasannya tidak ada. Sistem pencernaan dan gonad memiliki cabang yang menjulur ke kaki. Karena ukuran tubuhnya yang kecil, jadi sistem pencernaan dan gonadnya seperti itu. Kemudian kelas Arachnida. Nama kelas Arachnida berasal dari kata arachne, yaitu laba-laba. Anggotanya meliputi kalajengking, laba-laba, dan tunggau. Memiliki 2 tegmata, yaitu cephalothorax atau kepala dan dada, dan perut yang mungkin tersegmentasi atau tidak. Perut menampung organ reproduksi dan organ pernapasan seperti trakea dan paru-paru buku. Cephalothorax biasanya memiliki sepasang selicera, sepasang pedipalps, dan 4 pasang kaki berjalan. Kebanyakan arachnida bersifat predaceous dan memiliki taring, cakar, kelenjar racun, atau penyengat. Mereka biasanya memiliki faring pengisap yang kuat untuk menelan cairan dan jaringan lunak dari tubuh mangsanya. Memiliki adaptasi yang unik, yaitu kelenjar laba-laba yang berputar. Alat pernapasan berupa paru-paru buku. Jenis kelaminnya terpisah, dan pembuahan secara internal. Kebanyakan arachnida tidak berbahaya bagi manusia dan sebenarnya melakukan banyak hal yang baik dengan menghancurkan serangga yang merugikan. Kemudian, kelas arachnida mempunyai ordo Arane atau laba-laba. Mempunyai karakteristik merupakan kelompok terbesar arachnida yang terdiri dari sekitar 40.000 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Tubuh laba-laba kompak, cephalothorax atau prosoma, dan abdomen atau opistosoma. Bersifat predator, bernapas melalui paru-paru buku atau trakea atau keduanya. Sistem ekresi tubulus Malpighian yang bekerja sama dengan sel resorptif khusus di epitel khusus. Kalium dan zat terlarut lainnya serta bahan limbah disekresikan ke dalam tubulus yang mengalirkan cairan atau urin ke dalam usus. Sel resorptif menangkap kembali sebagian besar kalium dan air, meninggalkan limbah seperti asam urat. Daur ulang air dan kalium ini memungkinkan spesies yang hidup di lingkungan kering untuk menghemat cairan tubuh dengan menghasilkan campuran urin dan feses yang hampir kering. Kemudian laba-laba biasanya memiliki 8 mata sederhana, masing-masing dengan lensa, batang optik, dan retina. Kesadaran terhadap lingkungannya sangat bergantung pada mekanoreseptor kutikuler. Memintal sutra adalah inti dari kehidupan laba-laba. Mengalami pergantian kulit berkisar antara 4-12 kali sebelum mencapai dewasa. Laba-laba berkembang biak secara seksual dan pembuahan bersifat internal, tetapi tidak langsung. Dengan kata lain, sperma tidak dimasukkan ke dalam tubuh betina oleh alat kelamin jantan, tetapi dengan tahap peralihan. Di Amerika Serikat terdapat dua jenis laba-laba yang dapat menyebabkan gigitan parah atau bahkan fatal, yaitu Latrodectus dan Losoceles.
Di Australia ada laba-laba jaring corong Atrax sp. Amerika Selatan dan Tengah Ponotria. Kemudian laba-laba memiliki struktur tubuh yaitu mempunyai pedipalp, selisera, tekak, kelenjar kosal, ganglion subsopageal, sinus ventral, buku paru-paru, wadah mani, vagina, indung telur, spinneret, dubur, kelenjar sutra, kantong stereoponis, tubulus malpighian, pencernaan ostium, kelenjar, sinus perikardial, aorta interior, keka pencernaan, pemompa perut, otak, mata, dan kelenjar racun. Kemudian untuk ordo selanjutnya yaitu ordo Scorpions atau Scorpions. Karakteristik umumnya hidup di daerah tropis dan subtropis dan beberapa hidup di daerah beriklim sedang. Tubuh kalajengking dibagi menjadi dua bagian atau tagmata, yaitu cephalothorax atau prosoma dan abdomen atau opistoma. Bagian anterior yang luas yaitu mesoma atau praabdomen dan posterior mirip ekor yang sempit. Kalajengking umumnya tertutup, bersembunyi di liang atau di bawah benda pada siang hari. Makan di malam hari, yaitu makanannya berupa serangga dan laba-laba. Kalajengking benar-benar vivipar, betina mengerami anaknya di dalam saluran reproduksinya. Sengatan spesies tertentu seperti Androctonus di Afrika dan Centruroides di Meksiko bisa berakibat fatal, kecuali jika diberi antivenom. Untuk selanjutnya yaitu ordo Archarii, yaitu tungge atau kutu. Karakteristiknya habitat di darat maupun di perairan, bahkan meluas ke daerah yang tidak ramah seperti gurun, daerah kutub, dan mata air panas. Bersifat parasit selama 1 atau lebih tahap siklus hidupnya. Kebanyakan tungge berukuran 1 mm atau kurang. Kutu merupakan salah satu subordo Archarii, berkisar dari beberapa milimeter hingga kadang-kadang 3 cm. Seekor kutu bisa menjadi sangat membengkak dengan darah setelah memakan inangnya. Memiliki fusi cephalothorax dan abdomen yang lengkap. Tunggau dan kutu dewasa biasanya memiliki 4 pasang kaki. Kebanyakan akarin mentransfer sperma secara langsung. Banyak spesies tungge yang sepenuhnya hidup bebas, contohnya Dermatopagoides farine sebagai penghuni debu rumah di seluruh dunia, terkadang menyebabkan alergi dan penyakit kulit. Tungge laba-laba, yaitu keluarga Tetranicidae, adalah hama pertanian. Demodex menyebabkan rasa gatal yang hebat saat bersembunyi di bawah kulit. Bopilus annulatus menyebabkan demam sapi Texas. Kemudian ordo Opiliones yaitu harvestmen. Karakteristik perut dan cephalothorax mereka membulat dan menyatu dengan lebar, tanpa penyempitan pedicel. Perut mereka menunjukkan segmentasi eksternal, memiliki 2 mata dipasang pada tuberkel di cephalothorax mereka, memiliki 4 pasang kaki panjang dan kurus yang berakhir dengan cakar kecil. Ujung selisera mereka seperti penjepit, sementara bersifat karnivora. Mereka juga sering menjadi pemakan bangkai. Untuk selanjutnya subfilum Myriapoda. Myriapoda berasal dari kata myriapod yang berarti banyak kaki. Subfilum Myriapoda dibagi menjadi 4, yaitu Diplopoda, Pauropoda, Silopoda, dan Symphyla. Kelas Diplopoda atau kaki 1000 memiliki karakteristik
berjalan dengan gerakan lambat dan anggun, tidak menggeliat seperti kelabang. Menyukai tempat gelap dan lembab. Herbivora, hewan yang bergerak lambat dan dapat berguling menjadi gulungan saat diganggu. Melindungi diri dari pemangsaan dengan mengeluarkan cairan beracun. Tubuh silinder, dibentuk oleh 25 hingga lebih dari 100 segmen. Dada pendek terdiri dari 4 segmen, masing-masing memiliki sepasang kaki. Setiap ruas perut memiliki 2 pasang kaki mengarah ke kesan 1000 kaki. Eksoskeleton kaki 1000 diperkuat dengan kalsium karbonat. Memiliki 2 rumpun mata sederhana dan sepasang antena, rahang bawah dan rahang atas. Struktur tubuh umum mirip dengan lipan, 2 pasang spirakel di setiap segmen perut terbuka ke ruang udara yang terhubung ke tabung udara trakea. Ada 2 lubang genital di ujung anterior. Contoh dari kelas ini yaitu Spirobolus dan Julus. Selanjutnya, kelas Pauropoda memiliki karakteristik berbadan lunak, hidup di tanah yang lembab, serasah daun atau vegetasi yang membusuk dan di bawah kulit kayu dan puing-puing. Memiliki kepala kecil dengan antena bercabang dan tidak memiliki mata yang sebenarnya, tetapi memiliki sepasang alat indera yang menyerupai mata. Ruas batangnya biasanya memiliki 9 pasang kaki. Tidak ada pada ruas pertama atau 2 ruas terakhir. Hanya memiliki 1 pelat tergal atau dorsal yang menutupi setiap 2 segmen. Trakea, spirakel, dan sistem peredaran darah kurang. Contoh dari kelas ini adalah Pauropus dan Allopauropus. Untuk selanjutnya, kelas Silopoda memiliki karakteristik menyukai tempat lembab, bersifat karnivora, tubuh kelabang, dapat terdiri dari beberapa hingga 177 segmen. Sepasang kaki terakhir lebih panjang dari yang lain dan berfungsi sebagai sensorik. Bagian kepala pelengkap mirip dengan serangga, ada sepasang antena, sepasang rahang bawah, dan 1 atau 2 pasang rahang atas. Sepasang mata di sisi punggung kepala terdiri dari kelompok ocellus. Sistem pencernaannya sempurna. Jantung memiliki serangkaian ostia untuk mengembalikan darah ke jantung dari homosel. Respirasi dilakukan melalui sistem trakea. Sistem saraf biasanya artropodan dan ada juga sistem saraf visceral. Jenis kelamin terpisah, beberapa lipan bertelur dan lainnya vivipar. Lipan terbesar di dunia yaitu Solopendra gigantea, panjangnya hampir 30 cm. Lipan rumah biasa yaitu Cutigera memiliki 15 pasang kaki, jauh lebih kecil. Banyak lipan tropis berbahaya. Ada sekitar 3.000 spesies lipan di seluruh dunia. Kelas Simpila mempunyai karakteristik hidup di humus, jamur daun, dan puing-puing. Scutigerella sering menjadi hama pada sayuran dan bunga, terutama di rumah kaca. Mereka bertubuh lunak dengan 14 segmen, 12 diantaranya menanggung kaki dan sepasang pemintal. Antena panjang dan tidak bercabang. Tidak memiliki mata tetapi memiliki lubang sensorik di dasar antena. Sistem trakea mereka terbatas pada sepasang spirakel di kepala dan tabung trakea hanya untuk segmen anterior. Hanya 160 spesies yang dideskripsikan. Perilaku kawin Scutigerella tidak biasa, yaitu jantan menempatkan spermatofor di ujung tangkai. Ketika betina menemukannya, dia memasukkannya ke dalam mulutnya, menyimpan sperma di kantong bukal khusus. Kemudian dia mengeluarkan telur dari gonopor dengan mulutnya dan menempelkannya ke lumut atau ke dinding celah, mengolesinya selama penanganan dengan beberapa air mani, sehingga membuahi mereka.
Yang muda pada awalnya hanya memiliki 6 atau 7 pasang kaki, dan perkembangannya terus berlangsung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sarah yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai subfilum krustase dan peranan filum arthropoda akan dijelaskan oleh Velin. Kepada Velin dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai subfilum krustase. Next. Subfilum krustase merupakan kelompok yang paling banyak dari jenis arthropoda, yang mana spesies ini memiliki jumlah mencapai lebih dari 52.000 spesies. Spesies dari krustase digolongkan ke dalam salah satu hewan yang sangat populer seperti kepiting, lobster, udang, dan teritip. Next. Selanjutnya yaitu karakteristik dari subfilum krustase. Yang pertama, kebanyakan hidup di air laut, namun ada juga yang hidup di air tawar. Tubuh terdiri atas kepala, cephalon, toraks, dan abdomen. Mempunyai 2 pasang antena, memiliki sepasang mandibula, memiliki sepasang mata majemuk, memiliki 2 pasang maksila yang ada di kepalanya, dan bagian tambahan pada masing-masing segmen tubuhnya atau segmen basal yang disebut protopodit. Terdapat ramus medial, endopodit, dan ramus lateral atau exopodit. Contohnya ada lobster, kepiting, udang, teritip, dan lain-lain. Next. Selanjutnya yaitu pembagian dari kelas krustase. Next. Nah, kelas krustase ini, subfilum krustase ini dibagi menjadi beberapa 6 kelas, yaitu ada kelas Malacostraca, kelas Branchiopoda, kelas Copepoda, kelas Chiripedia, kelas Cephalocarida, dan kelas Remipedia. Next. Yang pertama ada kelas Malacostraca. Nah, kelas Malacostraca ini merupakan kelompok yang paling besar dan paling sering dijumpai oleh manusia. Malacostraca merupakan krustase dengan anggota paling banyak. Terdapat lebih dari 25.000 spesies. Contohnya ada kepiting, lobster, udang yang sering dikonsumsi oleh manusia. Next. Karakteristik Malacostraca. Yang pertama, tubuh terdiri atas 20 segmen, yaitu 5 segmen pada kepala, 8 segmen pada dada, dan 6 segmen pada abdomen, kecuali Leptostraka yang memiliki 7 ruas dan sebuah tautson. Yang kedua, kepala dan dada menyatu membentuk cephalothorax, memiliki 2 pasang antena, memiliki mata majemuk, mulutnya terdiri dari beberapa bagian, mandibula, maksikula, dan maksila. Tubuhnya dilindungi oleh carapax. Next. Selanjutnya yaitu kelas Branchiopoda. Merupakan kelompok hewan air tawar yang umumnya berukuran kecil. Contohnya ada Artemia salina, Lepidocaris rhiniensis, Dapinia kulet, dan Acelus aquaticus atau kutu air. Next. Karakteristik dari Branchiopoda. Umumnya, Branchiopoda berukuran kecil dan ditandai dengan pelengkap di bagian belakang yang mencakup insang luar. Yang kedua, umumnya Branchiopoda memakan plankton dan detritus. Jumlah segmen tubuh dan appendage atau bagian-bagian tubuh luar sangat bervariasi. Memiliki pelengkap pipih seperti daun yang digunakan untuk respirasi, penyaringan makanan, dan penggerak. Maksila tereduksi atau tidak ada, memiliki kaki berbentuk seperti daun,
Tidak memiliki cephalothorax atau ruas badan yang tumbuh menyatu dengan kepala. Semua ruas badannya memiliki bentuk yang sama. Next. Selanjutnya yaitu kelas Copepoda. Anggota krustase kecil yang dapat ditemui di laut dan hampir di semua habitat air tawar. Dan mereka membentuk sumber terbesar protein di samudra. Contohnya ada Calanoida dan Cephalopoida. Next. Karakteristik dari Copepoda. Yang pertama, anggota dari kelas Copepoda termasuk dari beberapa krustase paling melimpah. Ada yang hidup di air laut dan di air tawar, mempunyai tubuh silinder dengan median ocellus yang berkembang pada tahap nauplius dan berlanjut hingga tahap dewasa. Antena pertama dimodifikasi untuk berenang dan perut bebas dari appendage, bagian tubuh luar. Kebanyakan Copepoda adalah planktonik dan menggunakan maksila atau rahang atas kedua untuk menyaring makanan. Beberapa hidup di substrat beberapa predator dan yang lainnya komensal atau parasit. Invertebrata laut, ikan, dan mamalia laut. Contohnya ada Argulus indicus dan Silok. Next. Selanjutnya ada kelas Cirripedia. Cirripedia berasal dari bahasa Latin yang berarti kaki bergulung, merupakan satu-satunya krustase yang hidup sesil. Contohnya Theritip. Next. Karakteristik dari Cirripedia. Anggota dari kelas Cirripedia, misalnya Theritip, adalah sesil saat dewasa dan tertutup oleh katup kalsium karbonat. Merupakan hewan laut dan mencakup sekitar 1.000 spesies. Kebanyakan berumah satu. Larva sipris menempel pada substrat dengan antena pertamanya dan bermetamorfosis menjadi dewasa. Bagian toraks dimodifikasi untuk menyaring dan memindahkan makanan ke dalam mulut. Theritip menempel pada berbagai substrat, termasuk balik batu, dasar kapal, paus, dan hewan lainnya. Next. Selanjutnya yaitu kelas Cephalocarida. Sering disebut sebagai horseshoe shrimp atau udang tapal kuda karena bentuk tubuhnya yang mirip seperti tapal kuda. Next. Karakteristik Cephalocarida termasuk krustase primitif, tidak memiliki mata, tubuh memanjang, dan kepala yang besar. Panjang tubuh sekitar 2-4 mm. Maksila atau rahang atasnya tidak berkembang. Pemakan detritus. Tubuh terdiri dari 10 segmen. Terdapat tailson di bagian abdomen, 2 pasang antena di belakang mulut, dan sepasang maksila yang sangat kecil. Umumnya hidup di laut dan di dalam sedimen. Contohnya ada Leichthiella moniate dan Hutchinsoniella macracantha. Next. Yang terakhir yaitu ada kelas Remipedia. Anggota kelas Remipedia sering disebut sebagai blind crustaceans atau krustasea yang buta karena hidup di lingkungan yang gelap. Next. Karakteristik dari Remipedia. Nah, Remipedia ini merupakan udang purba yang hidup di perairan yang gelap, contohnya di dalam gua-gua di laut. Tubuhnya berukuran sekitar 30 mm, terdiri atas kepala atau sepal dan badan yang memanjang dengan 32 ruas. Tubuh mereka cukup primitif dan tidak memiliki mata. Kepala ditutupi pelindung dan memiliki penjulang preantenula sebagai indera peraba, memiliki alat sengat yang tajam dan beracun sebagai jarum injeksi, berenang menggunakan punggung sebagai landasan. Hanya terdapat 22 spesies Remipedia, contohnya Speleonectes atlantida yang ditemukan di terowongan vulkanik Atlantika, Kepulauan Kanari, Speleoistes tanumekes, dan Godzillognomus scrami. Next.
Selanjutnya yaitu materi mengenai penanganan dari arthropoda. Next. Yang pertama, krustase, yaitu sebagai sumber protein hewani dan bernilai ekonomis tinggi. Contohnya ada udang, kepiting, lobster. Sebagai sumber makanan ikan, terutama mikrokrustase yang merupakan komponen penting pembentuk zooplankton. Next. Ada myriapoda yang membantu proses penguraian sampah organik karena kemampuannya memakan partikel-partikel sampah atau detritus menjadi partikel yang lebih kecil. Contohnya ada luwing atau lipan dan kaki seribu. Next. Chelicerata. Manfaat dalam perikanan dan ekologi. Chelicerata dapat dijadikan pakan ikan terutama pada daging dan telur Scyphosura. Hewan ini juga berperan penting dalam keseimbangan ekosistem perairan. Manfaat dalam dunia medis. Mimi merupakan bahan baku dalam industri farmasi karena ekstrak plasma darahnya atau hemosilate banyak digunakan dalam studi biomedis, farmasi, dan ilmu lingkungan. Kerugian Chelicerata. Ada beberapa kerugian dari Chelicerata, antara lain dapat menularkan virus West Nile. Virus ini ditularkan oleh arachnida yang kemudian sebagai parasit pada Coelenterata. Coelenterat tungau merupakan hama bagi berbagai jenis tumbuhan dan juga hewan ternak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Felin yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.